Nah, jadi ini adalah latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin. Jadi dari segi keamanan nasional, waktu baik di kemarin kita membahas di demokrasi liberal itu kan banyak sekali pemberontakan ya. Banyak gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Jadi karena terlalu banyaknya pemberontakan sehingga diperlukan suatu kepemimpinan nasional. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh. Sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Jadi yang pertama soal keamanan, banyak pemberontakan. Yang kedua adalah soal ekonomi, di mana program-program yang dirancang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga itu ada dari segi politik, yaitu konstituante gagal menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1950 ya. Nah, jadi memang dalam demokrasi terpimpin ini itu tidak terlepas dari ketidakstabilan politik, yang menyebabkan ketidakstabilan lainnya yaitu dari segi keamanan nasional, ekonomi dan segi politik. Nah, menurut Undang-Undang 1945, kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini dalam demokrasi terpimpin, yaitu Soekarno itu sebagai pemimpin besar revolusi. Jadi utamanya maksud terpimpin ini adalah dipimpin oleh Soekarno seorang, gitu ya. Ciri-cirinya apa? Dominasi presiden. Jadi Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terus terbatasnya peran partai politik dan meluasnya peran militer sebagai unsur politik dan berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau misalkan nanti ditanya apa ciri-cirinya, yaitu dominasi presiden itu yang paling utama, yang berperan besar dalam penyelenggaraan negara. Terus yang kedua terbatasnya peran partai politik, ketiga meluasnya peran militer, yang keempat berkembangnya pengaruh PKI. Itu ya ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini ada dekret presiden ya, tandanya adalah dekret presiden, di mana dekret presiden ini adalah menyangkut tentang konsepsi presiden 1957. Ini latar belakang, tadi kan di depan ada latar belakang ya. Nah, selain latar belakang di depan tadi, nah ini yang juga menjadi latar belakang adalah konsepsi presiden 1957. Di mana menurut Soekarno itu demokrasi telah gagal, demokrasi liberal telah gagal membangun negara, sehingga diperlukanlah yang namanya kepemimpinan nasional di bawah pimpinan Presiden Soekarno waktu itu. Jadi demokrasi liberal kan yang memimpin bebas ya, semua orang bisa memimpin, yang penting partainya banyak, didukung oleh masyarakat, memegang parlemen, memegang konstituante, sehingga bisa memerintah. Lain halnya dengan demokrasi terpimpin, karena Soekarno yang menjadi pimpinan langsung, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian seperti biasa raise hand aja ya. Terus yang kedua adalah kegagalan Dewan Konstituante. Kegagalan apa? Yaitu mengganti undang-undang, membuat undang-undang pengganti dari UUD 1950. Isi dekret presiden itu ada 3. Yang pertama pembubaran konstituante. Yang kedua tidak berlakunya UUD 50 dan kembali ke UUD 1945. Yang ketiga pembentukan MPRS gitu ya, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Situasi politik dekret presiden yaitu Kabinet Juwana digantikan Kabinet Kerja. Ya. Terus Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita Menjadi Manifesto Politik. Nah, itu yang seputar dekret presiden. Kapan dekret presiden? 5 Juli 59. Apa isinya? Pembubaran konstituante, berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dan pembentukan MPRS. Nah, sisi positif dari yang diadakannya yang namanya dekret presiden adalah menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Karena kan demokrasi liberal itu membuat
Indonesia terpecah belah ya antara kubu entah itu komunis, agamis gitu lah, militer, semua terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok partai. Di mana partai sangat dominan terhadap partainya sendiri gitu. Jadi tidak mengutamakan kepentingan nasional seperti itu. Yang kedua adalah memberikan pedoman yang jelas. Karena apa? Karena memang kembali ke UUD 1945. Karena pada masa demokrasi liberal itu kan yang dipakai adalah undang-undang sementara. Yang namanya sementara kan belum jelas gitu ya. Maka dikembalikan ke Undang-Undang 1945. Selanjutnya merintis pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRAS dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sisi negatif berlakunya dekret presiden yaitu memberikan kekuatan besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara. Jadi terlalu memberikan kekuatan besar kepada mereka. Yang kedua adalah memberi peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik karena kan adanya dua fungsi ABRI kalau dulu. Di mana ABRI bukan hanya saja punya peran untuk mengamankan negara, tapi punya peran juga dalam urusan sosial politik. Nah, peta kekuatannya apa? Nah, tadi kan ada manifestasi politik Indonesia atau manipol ya disebut. Jadi Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan. Nah, dalam pidatonya dia menyampaikan 5 gagasan utama yang dikenal yang namanya dengan Manipol Usdek. Manipol Usdek itu apa? Nah, Usdek itu kepanjangan Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, S-nya Sosialisme Indonesia, D-nya Demokrasi Terpimpin, E-nya Ekonomi Terpimpin, dan K Kepribadian Bangsa. Jadi dari sini dasar politik yang Soekarno jalankan adalah UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Oke, ada yang chat sama saya? Oh ini. Bentar ya. Cindy udah masuk ya? Oke, oh, Cindy udah masuk. Oke, lanjut. Nah, jadi Manipol Usdek tadi ya itu disederhanakan kepada 3 peta kekuatan Indonesia, politik Indonesia, yaitu terdiri dari Soekarno, PKI, dan TNI AD. Di mana itu ada yang muncul namanya Nasakom ya, yaitu nasionalis, PNI, agama, dan komunis. Jadi Soekarno ingin mengimbangkan ideologi agama dengan komunis yang mana pada kenyataannya tidak pernah seimbang karena komunis dan agama itu saling bertolak belakang. Sehingga pada zaman Soekarno, pada zaman demokrasi terpimpin muncul 3 kekuatan besar yaitu Soekarno, PKI yang tumbuh begitu pesat ya karena pada pemilu 1955 dia menjadi partai keempat kan ya pemenang pemilu. Dan muncul yang namanya TNI AD sebagai peta kekuatan politik. TNI yang seharusnya mengamankan negara, yang seharusnya tidak terjun ke bidang politik, akhirnya terjun ke bidang politik karena apa? Karena tadi saya bilang di awal yaitu fungsi ABRI. Nah, sedangkan peta politik dunia ya pada masa demokrasi terpimpin itu ada 2, ada NEVO, ada OLDEVO. NEVO itu New Emerging Force, itu dibentuk Soekarno berdasarkan poros Peking. Itu adalah terdiri dari negara-negara yang memang baru merdeka. Sedangkan OLDEVO adalah Old Established Force, yaitu negara-negara yang penjajah ya dulu kayak Inggris, Amerika, Italia, pokoknya negara-negara Eropa yang menjajah itu OLDEVO. Sedangkan NEVO itu adalah negara-negara yang baru merdeka, termasuk juga ada di dalamnya ada Cina, ya seperti itu. Nah, bagaimana peran presiden? Nah, presiden merupakan pusat kekuasaan tadi dibilang di awal bahwa di dalam demokrasi terpimpin ini presiden mempunyai kekuatan yang sangat penting ya karena dia sebagai pusat kekuasaan dari demokrasi terpimpin. Dia memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional atau Resopim ya. Revolusi artinya perubahan yang sangat besar dalam begitu cepat ya.
dalam waktu yang begitu cepat, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional di mana Soekarno menjadi pemimpinnya. Terus yang kedua adalah mengeluarkan gagasan Nasakom tadi saya bilang, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalis itu PNI, agama itu ada Masyumi dan NU, dan komunis adalah PKI. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya, mengalami penyimpangan. Penyimpangannya antara lain pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPR GR. Sebentar ya, ini siapa yang angkat tangan nih? Salah. Ini siapa ya itu yang nggak ada namanya ya? Bentar ya. Itu video audionya belum masuk. Bentar ya, Susan. Ayo udah masuk. Terus siapa lagi ya? Ini kelas IPS kayaknya. Putri itu siapa ya Put? Oke kan Put, Bapak minta kamu. Put? Oke kan Put? Itu Bapak minta di unmute. Iya Pak. Tadi siapa ya yang nggak ada namanya? Kurang tahu Pak. Oh, itu dia nggak bisa masuk kayaknya. Ininya apa suaranya? Ya udah keluar lagi. Iya keluar lagi, nggak apa-apa lah. Oke, lanjut ya. Ya, jadi ini adalah penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPR itu harus lewat pemilu. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR itu harus lewat MPRS. Sedangkan semuanya itu dibentuk oleh Soekarno. Termasuk dengan DPAS itu dibuat oleh Soekarno. Itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar yang mana dia jalankan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai pembebasan Irian Barat ya. Kenapa ini menjadi bahasan? Karena seperti yang diketahui dalam KMB persoalan Irian Barat itu kan harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kenyataannya udah belasan tahun Irian Barat masih belum jelas statusnya. Maka dibuatlah program untuk membebaskan Irian Barat. Terus Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kebayang ya, harusnya 1 tahun, ini 13 tahun nggak ada kejelasan. Nah, perjuangannya lewat 2 cara, yaitu dari diplomasi. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika. Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960-an, tetapi mengalami kegagalan. Konfrontasi politik pun dilaksanakan, yaitu pada 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB. Pada tahun 1960 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Itu ya. Jadi ini yang dilakukan perjuangan-perjuangan dalam membebaskan Irian Barat. Yang satu perjuangan diplomasi lewat konferensi-konferensi tingkat internasional, juga konfrontasi politik di mana membatalkan hasil KMB dan memutuskan hubungan diplomatik. Ya. Terus yang selanjutnya adalah konferensi ekonomi, membatalkan utang-utang Indonesia ya pada Belanda senilai 3.000 juta gulden, menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda dan perusahaan pelayaran NHM pada 1958. Ya ini ya. Terus konfrontasi militer dilaksanakan yaitu dengan operasi Trikora, Trikomando Rakyat ya. Terus yang kedua, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Nah, tadi ya konfrontasinya ada 4 ya. Yang pertama konfrontasi perjuangan dalam diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, yang selanjutnya adalah konfrontasi militer.
Selanjutnya adalah integrasi Irian Barat. Pertama, masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai Agustus 62, PBB mengajak Indonesia dan Belanda berunding di New York. Dalam perundingan tersebut, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTA ya pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 63, UNTA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia wajib menyelenggarakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Nah, PPRA ini dilaksanakan 14 Juli sampai 4 Agustus 69. Hasil PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jadi selesai ya. Masalah Irian Barat itu dari tahun 50 baru selesai 19 tahun kemudian. Nah, meskipun selesai sampai saat ini masih ada sebenarnya penduduk Irian Barat yang memang tidak setuju dengan penggabungan Irian Barat ke Indonesia. Nah, sekarang kita sebut dengan OPM ya atau Operasi Papua Merdeka. Next, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Kenapa ada konfrontasi? Karena Tengku Abdul Rahman yang waktu itu adalah Perdana Menterinya ya, mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia, yaitu persemakmuran Inggris Federasi Malaysia. Nah, bagi Soekarno, dia tidak setuju atas pembentukan itu karena pembentukan itu dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. NEVO tadi saya bilang ya, yaitu negara-negara yang baru merdeka. Pada 3 Mei 64, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dwikora isinya apa saja ya? Dulu itu ada namanya jargon ganyang Malaysia gitu ya. Sampai digemborkan Soekarno begitu keras dalam pidato-pidatonya. Isinya dua, karena Dwi komando artinya 2 komando. Yang pertama adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantulah perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Itu dari konfrontasi dengan Malaysia. Yang selanjutnya ada yang namanya politik mercusuar, yaitu politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Contohnya apa ini? Dia buat Tugu Pancoran ya, terus buat juga Jalan Semanggi, buat juga stadion Senayan yang sampai saat ini kita dapat lihat ya dan kita pakai. Dan yang terakhir adalah jembatan di Palembang ini ya. Nah, ini adalah proyek-proyek. Sebenarnya ada satu lagi Monas ya. Ini adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia baik-baik saja, Indonesia sangat kaya gitu ya, sehingga mampu membangun bangunan-bangunan yang begitu megah. Padahal kenyataannya secara ekonomi Indonesia justru sebaliknya, terjadi kemiskinan, inflasi tinggi dan lainnya. Ya. Nah, selanjutnya akibat adanya konfrontasi dengan Malaysia, maka Indonesia menyatakan keluar dari PBB, ya, yaitu karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap dan sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Jadi Soekarno itu meminta PBB membuat struktur organisasi baru, tapi ya mana mungkin PBB mau ikut ya, sedangkan Indonesia sendiri itu adalah negara yang baru merdeka dan negara kecil, dan pasti PBB menolak itu. Sehingga karena PBB menolak dan bahkan menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia keluar dari PBB. Dampaknya apa? Yaitu Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Oke, nah tadi secara politik ada yang mau ditanyakan, boleh? Saya izinkan kalian untuk menyalakan mic. Yang mau nanya boleh ya? Cindy udah oke ya? Ya, Pak. Iya. Ya, yang barangkali ada yang mau nanya. Saya, Pak. Apa tuh? Pak, saya mau nanya. Saya mau nanya, Pak. Oke, 3 ya. Jadi Cindy, Iya, Pak. Apriliani, Pak, saya udah.
Udah saya. Oh, udah Raisen Kan ya. Raisen Pak kalau mau nanya. Ya, sudah disebutkan dulu ya. Nanti kebagian lah semua Tiwi sama Junita juga. Silahkan Cindy dulu. Cindy dulu ya. Ya Pak, tentang Irian Barat. Apakah Irian Barat itu sudah menjadi negara dan apa ibu kota Irian Barat? Oke. Dan kenapa dia tidak mau bergabung di Indonesia? Oke ya. Langsung saja ya jawab barangkali biar nggak lupa. Jadi kenapa Irian Barat sebenarnya dia mau bergabung sih, cuman ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan penggabungan Irian Barat. Kenapa? Karena memang Irian Barat itu katanya beda secara apa? Secara suku dan ras. Kan kita tahu bahwa ras Irian itu kan atau Papua itu kan beda dengan ras yang ada di Indonesia lainnya. Entah itu di Jawa, rasnya di Melayu, ya di Sumatera, Proto Melayu gitu ya. Nah, kalau misalkan Papua itu khusus kan Papua melanosoid gitu kan. Karena mereka tidak merasa punya akar sejarah yang sama. Padahal memang ada juga pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang mendukung, yang berjuang juga untuk kemerdekaan Papua. Kalau soal ibu kota ya itu bisa dilihat sekarang ya. Ibu kota mah itu pengetahuan umum bisa dicari. Yang jelas kalau dulu namanya Irian Jaya. Kalau sekarangnya Papua ya, gitu. Oke, itu saja ya dari sini. Sekarang selanjutnya dari Apriliani, boleh? Pak, tapi saya mau nanya yang pembentukan MPRS. Boleh. Pak, bagaimana penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai pembentukan MPRS? Ya penyimpangannya tadi ya karena memang saya bilang di Undang-Undang Dasar pembentukan MPRS itu harus lewat pemilu. Sedangkan ini dibentuk oleh presiden kan menjadi menyalahi aturan gitu kan. Sehingga itulah kenapa disebut penyimpangan. Ya Dim? Oke. Ya oke Pak, makasih. Yuk. Saya Pak. Ya Dim. Mengapa pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi ekonomi? Oke. Ada lagi? Sudah Pak. Oh. Kenapa memperbaiki ekonomi ya? Karena memang kondisi ekonomi tadi dari awal di latar belakang disampaikan bahwa tidak terjadi ketidakstabilan ekonomi akibat ketidakstabilan politik. Tadi kan yang namanya kabinet umurnya cuma bulan-bulan aja. Ada yang 7 bulan, 1 tahun. Karena umurnya yang singkat sehingga membuat menjadi program ekonomi tidak bisa berjalan gitu. Kebayang ya tadinya mau dipersiapkan nih program. Sebulan persiapan, 2 bulan persiapan, 3 bulan persiapan, 5 bulan persiapan. Di bulan ke-6 udah harus turun. Jadi kebijakan ekonominya tidak berjalan gitu gara-gara ketidakstabilan politik tadi gitu ya. Oke, saya mute lagi Dimas. Terima kasih Dimas. Selanjutnya tadi Apriliani ya. Iya Pak. Apriliani tentang apa tadi? Penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai pembentukan MPRS. Oke, udah ya. Apriliani udah. Iya Pak. Penyimpangan tadi Dimas sudah. Sekarang ke TV saya ini dulu ya. Apa namanya? Ini saya mute dulu semua. Saya persilahkan yang angkat tangan. Oke. Tadi yang angkat tangan itu Tiwi dan Junita ya. Tiwi dulu ya. Tiwi silahkan okekan Tiwi. Tiwi silahkan okekan. Udah Pak. Oke. Mau nanya apa Wi? Ini Pak, tadi kan pembagian peta politik dunia pada masa demokrasi terpimpin kan terbagi 2 tuh kan. Nevo dan Aldevo kan. Ya. Terus Pak, tujuannya mereka membuat peta itu tuh untuk apa Pak? Oh iya, karena ini jadi karena kan ada 2 kubu ya. Jadi Aldevo itu istilahnya barat.
Sedangkan Nevo itu adalah timur. Jadi kan politik itu dulu terbagi atas dunia timur dan dunia barat. Timur yaitu Uni Soviet, komunis dan lainnya. Barat itu liberal kapital yaitu Amerika, Inggris, Belanda dan lainnya. Sehingga dibuatkan New Emerging Force. Terus yang kedua adalah untuk membedakan secara ideologi gitu kan. Ideologi tadi. Dan yang menarik adalah waktu Olimpiade itu Indonesia bikin Olimpiade sendiri dari negara Nevo. Jadi terpisah dengan Olimpiade yang ada di barat sana yang sekarang gitu ya. Jadi negara-negara yang tergabung dalam Nevo itu bikin Olimpiade sendiri lewat Nevo. Untuk apa? Untuk melawan dominasi bangsa Barat gitu. Seperti itu ya. Oke Wi, lanjut ke Junita ya. Ta, oke kan Ta? Iya Pak. Videonya nyalain dong Ta. Oh iya. Tadi kan yang di politik Mocu Surut. Iya kan Pak? Mercusuar. Mocu Surut pula. Terus kan ada mengapa terjadi kontroversi sama negara Malaysia? Oh, beda halnya ya dengan mercusuar itu. Tahu kalian pernah lihat mercusuar nggak sih? Irina pernah lihat mercusuar nggak? Bentar ya, saya googlekan nih mercusuar. Kalau misalkan di pantai-pantai itu ada lampu tuh yang muter, ada menara, terus di atas menara itu ada lampu yang muter-muter sebagai penanda itu daratan. Tahu nggak? Oh, ngebayangin aja Pak, ngebayangin aja. Bentar ya, saya cobalah share screen mercusuar. Jadi kayaknya di Numbi nggak ada mercusuar ya. Ada juga apa ya? Nih mercusuar. Bentar ya, saya share screen bagian sini screen. Nih, ini tahu? Ini mercusuar ya. Ini mercusuar. Oh ya, Aita di-mute lagi ya? Iya Pak. Ini mercusuar kayak gini, lihat nggak? Lihat. Jadi politik mercusuar artinya dia menerangi orang lain nih. Padahal di mercu ini gelap, tak. Itulah alasan kenapa dinamakan politik mercusuar. Jadi secara politik, Soekarno membuat orang melihat bahwa dia gemerlap, Indonesia gemerlap, megah. Padahal sebenarnya aslinya gelap, di sini gelap sebenarnya. Itu kenapa dinamakan politik mercusuar, gitu ya. Sehingga dibuatlah tujuannya ya untuk ini mengharumkan nama Indonesia gitu. Pengen membanggakan diri gitu, padahal tidak gitu sebenarnya rapuh juga gitu secara ekonomi. Itu ya. Terus tadi ya konfrontasi Malaysia kenapa? Karena kan Soekarno ini dia anti neokolonialisme, anti Inggris. Sehingga memang kalau misalkan Federasi Malaysia kan jajahan Inggris ya. Malaysia, Singapura, Brunei, itu adalah jajahan Inggris. Ketika dibuat persemakmuran, penggabungan negara-negara itu menjadi federasi, maka disinyalir itu menjadi cara Inggris untuk menjalankan politik kolonialisme, untuk menjajah kembali secara dengan gaya baru. Itu penjajahan gaya ekonomi seperti itu. Gitu ya, Tak? Oke, udah ya. Makasih ya, Tak. Semua udah ya? Oke ya, lanjut dulu ya. Satu lagi bagian ekonomi, nanti dilanjutkan lagi pertanyaannya. Saya lowerkan hand untuk Susan. Siapa nih, Tiwi? Jadi ingat ya, kalau mau nanya silahkan angkat tangan. Angkat tangannya ada di sebelah kanan, ada titik-titik, kalian klik. Nanti ada raise hand, kalian klik itu. Oke, saya share screen kembali di materi saya. Nah, ini bagian sistem ekonomi. Jadi dalam ekonomi ini merupakan penguasaan, ya, sistem ekonominya adalah sistem ekonomi terpimpin. Artinya penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Jadi memang semua diatur oleh Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi.
Nah, bentuk pelaksananya seperti apa? Yang pertama adalah nasionalisasi perusahaan Belanda. Tadi kan ya ada perusahaan-perusahaan, nanti ada nasionalisasi. Yang kedua pembangunan nasional semesta berencana. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian perusahaan swasta. Jadi ini adalah bentuk pelaksanaan dari demokrasi ekonomi terpimpin. Gitu ya. Nah, terus dibentuk yang namanya Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 59. Ya, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 80 tahun 58. Dan pada 1963 Dewan Perancang Nasional berganti nama menjadi Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan Bappenas ini sampai sekarang masih ada ya. Kita pakai lembaga ini sebagai suatu badan yang merencanakan pembangunan nasional, menjadi penasehat presiden, memberikan saran kepada presiden dalam hal pembangunan nasional ya. Disebut tugasnya itu merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada devaluasi mata uang. Diterapkan pada 24 Agustus 59, dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan. Bentuknya yaitu mata uang pecahan bernilai 500 berubah menjadi 50. Ya. Seperti itu. Mata uang pecahan bernilai 1000 menjadi 100. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Jadi nilainya diturunkan. Untuk apa? Untuk Untuk menjangkau rakyat-rakyat yang kecil yang mampu membelanjakan uangnya gitu ya. Agar uangnya bisa dibelanjakan, maka digunakan devaluasi mata uang gitu. Karena pada masa ini inflasinya cukup tinggi. Terus menaikkan laju inflasi ya tadi ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibikin Perpu ya, namanya Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 59, membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara. Nah ini kalau misalkan untuk menekan laju inflasi. Jadi harus dihemat semua. Jadi uangnya dibekukan agar uang yang beredar tidak terlalu banyak kembali gitu ya. Oke, lanjut deklarasi ekonomi dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan Presiden Soekarno 28 Maret 63, kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan. Peraturan 26 Mei, prioritas ekonominya adalah mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, memberikan insentif kepada pihak-pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Mengapa dalam perkembangannya mengalami kegagalan? Karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Fund. Kenapa gagal memperoleh pinjaman? Karena memang IMF ini didukung oleh Amerika. Sedangkan Soekarno itu adalah bermusuhan dengan Amerika gitu ya. Jadi gagal dalam deklarasi ekonomi. Dan yang terakhir adalah dana revolusi, yaitu dasarnya instruksi Presiden nomor 18 tahun 64, keputusan Presiden nomor 360 tahun 64, devisa kredit jangka panjang. Jadi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang, digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar. Tadi ya ada jembatan Semanggi, ada jembatan Ampera, ada Tugu Pancoran, ada Stadion Senayan, ada Monas yang memang dibangun untuk proyek mercusuar gitu ya. Seperti itu. Itu saja untuk materinya. Tadi Susan mau nanya lagi? Nanya Pak. Ya. Nanya yang dekat bidang politik tadi, apa yang dekat mata uang tadi nih Pak? Apa tuh? Kan Susan mau nanya yang dekat mana tadi? Dekat daerah peta kekuatan nih Pak. Apa boleh? Mau boleh ke situ? Apa boleh langsung ke mata uangnya Pak? Boleh, dua-duanya. Nih Pak, kalau yang dari mata uangnya tuh, ini kan katanya mata uang pecahan ke bawah tidak dievaluasi itu, gitu kan Pak? Didevaluasikan. Terus kenapa tuh Pak? Mata uang yang ke bawah tuh tidak didevaluasikan? Karena kan untuk menjaga nilai. Jadi nilai kalau misalkan terlalu rendah jelek, terlalu tinggi jelek juga. Jadi istilahnya kalau misalkan uangnya terlalu murah, jadi jadinya miskin. Jika terlalu tinggi, terlalu kaya gitu. Jadi sehingga dibuat seimbang antara uangnya.
Sehingga uang tersebut ketika dibelanjakan itu sesuai dengan apa harga yang ada di masyarakat. Ya tadi saya bilang kalau misalkan berarti kan orang yang punya nilai pecahan 5.000 ke atas itu pasti orang kaya gitu kan. Makanya diturunkan agar tidak terlalu kaya gitu. Dan yang miskin itu tidak terlalu miskin gitu. Maka disetarakan nilainya kayak gitu. Iya, Oke Pak. ya. Iya, Pak. Oke. Baik, sekarang jam berapa ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya. Ayo mah jempol aja. Oke kan yuk? Yuk oke kan yuk di depan yuk ada oke yuk. Yuk itu mukul di layar oke yuk. Bisa yuk. Klik oke tuh yuk di layar ada. Oke. Iya. Ya. Udah dengar yuk. Mengapa gini Pak Ayu menanyakan Kak Ayu baru masuk, jadi Ayu nggak tahu nih kan Pak. Mengapa perencanaan nasional berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional? Mengapa Pak? Oke. Kurang paham. Oke, yuk. Jadi kenapa harus berubah? Aduh, Yetri baru masuk loh. Karena berubah karena memang ya itu semacam apa ya? Semacam restrukturisasi aja. Jadi untuk memudahkan. Kalau tadi asalnya dewan itu kan istilahnya masih sementara. Kalau sudah jadi badan, dia mempunyai tubuh dan kuasa hukum yang jelas. Jadi dibuatlah namanya menjadi badan. Kalau dewan kan tidak ada lembaganya. Gitu ya. Jadi dibuat kelembagaan yang lebih terstruktur dan di bawah langsung presiden gitu. Oke, Tri selamat datang. Kemana aja Tri baru muncul ya? Tri baru bangun nih Tri kayaknya. Ya, oke lanjut ya. Rian, silakan Rian. Rian betul ya? Oke kan Rian? Ya. Oke, Rian. Ini Pak, saya yang Dewan Perancangan tadi Pak, mengapa dibentuknya Dewan Perancangan Nasional dan apa tujuannya? Oh, ya tujuannya mah memang untuk memberikan nasihat kepada presiden. Kan presiden kalau misalkan mau membangun tidak ada dasar, nantinya acak-acakan juga kan ya. Jadi dibuatlah perancangan nasional agar apa? Agar pembangunan yang dilaksanakan itu berdasar gitu, berdasarkan penelitian, berdasarkan apa ya kondisi real yang ada saat itu, gitu ya? Ya. Ya. Oke, lanjut Dini, silakan. Oke, Din. Dini nyalain dulu mic-nya, Din. Bentar, Andini. Oke kan, Din? Oke kan? Tuh, di layar ada oke. Kamu klik oke, Din. Betul. Oke, udah dengar Nih, nih. Pak. Konsepsi demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan konsepsi tersebut apa, Pak? Oh, dia mah nyari pertanyaan. Itu nanti ada di soal, jadi saya pending dulu pertanyaan ini. Oke ya. Lanjut. Dia cari pertanyaannya sesuai konteks lah, Din. Jadi jangan dia Google dulu. Oke, Wi. Ini Pak, saya mau nanya di yang bagian bentar Pak. Di sini kan deklarasi ekonomi itu kan dirumuskan oleh Panitia 13 dan diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan. Maksud dari yang disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan itu apa, Pak? Yang mana tuh, Wi? Yang deklarasi ekonomi, Pak. Deklarasi ekonomi ya.
Ya. Oh iya. Bentar, Wi. Ya, maksudnya adalah yang namanya deklarasi ekonomi kan itu harus dasar. Harus ada dasarnya gitu ya. Dalam sistem ketatanegaraan di mana yang namanya instruksi presiden itu kan harus ada apa ya? Dasar hukum. Maka dibuat peraturan pelaksana. Biasanya peraturan pelaksana itu bisa berupa PP, peraturan pemerintah, bisa berupa Perpres, peraturan presiden, bisa berupa Kepres. Nah, ini kalau kalian belajar PPKN, itu udah diajarkan ya bagaimana turunan-turunan peraturan untuk melaksanakan sebuah aturan. Entah itu dari undang-undang atau dari instruksi presiden atau Inpres ya. Seperti itu. Itu, Wi. Oke, karena waktunya tinggal sedikit lagi, jadi kita langsung kuis aja ya. Seperti biasa, kuisnya dilaksanakan live, jadi kalian silahkan kerjakan kuisnya. Jika misalkan nilai kalian kecil, nanti saya beri kesempatan untuk mengulang, nanti saya simpan di web daring. Oke, untuk jika kalian kekurangan sinyal dan lainnya, silahkan kalian nonaktifkan video. Tapi jika sinyal kalian lancar, nggak apa-apa, dinyalakan saja videonya. Bentar ya, saya set dulu. Ini pertanyaannya lumayan banyak, jadi saya kasih waktu 15 menit saja, 10 sampai 15 menit. Jadi kalian bisa kerjakan seperti biasa, nanti saya akan bacakan langsung ya, live hasilnya yang ada di layar saya. Ya, saya pun akan menampilkan jawaban. Jadi kalian setelah melaksanakan kuis ini akan ada jawaban. Kalian bisa catat ya jawabannya. Untuk apa? Untuk nanti jika kalian ingin mengerjakannya kembali. Oke, kita langsung saja untuk membuat kuisnya. Lanjutkan. Saya di grup ya. Oh, yang baterainya sedikit lagi boleh dinonaktifkan Zoom meetingnya, langsung fokus ke kuis aja. Oke, itu kuis saya udah bagi di grup. Lihat chat di chat Zoom, boleh lihat chat Zoom atau chat WA grup. Saya mulai saat. Oke, silakan dikerjakan. Afriliani pertama. Ini waktunya 15 menit ya. Jadi kita sampai jam 11. Oke, Afriliani pertama, yang kedua. Afriliani pertama. Susan masih kedua, Junita ketiga.
Apriliani. Yang pertama Susan. Ayu belum ada ya, Ayu belum ya. Ayu sama Cindy belum mulai ya. Apa yuk? Pak, salahnya nggak muncul di aplikasi itu. Nggak apa-apa, ada. Ayo matiin dulu zoomnya aja, matiin dulu. Ah, zoomnya matiin. Ya. Dah. Ya, yang pertama Apriliani, Sitauli Putri, kedua Susan, ketiga Supia. Apriliani ke satu, kedua Supia, ketiga Susan. Waktunya masih lama, santai aja, masih ada 10 menit lagi. Oke, Andini ketiga sekarang. Ini ya, kalau misalkan nggak bisa ngerjain kuisnya, kalian keluar dulu aja dari Zoom, nanti masuk lagi. Oke, yang pertama Supia, kedua Apriliani, yang ketiga Andini. Ya, Supia pertama, kedua Apriliani, ketiga Andini. Masih lama ya, masih 8 menit lagi, 9 menit lagi.
Junita keempat, Susan ketiga. Oke, Susan naik jadi kedua, Aprilian ketiga. Ayo, masih ada waktu sekitar 5 sampai 6 menit lagi. Dia terhenti ya. Oke, Supia masih pertama, kedua Junita, wow, Junita kedua, ketiga Andini. Cindy belum bergerak lagi ya. Hilta udah bisa tuh. Pak, sini nggak paham loh Pak. Gimana mesti mau kerjain? Ya kerjakan aja, tadi kan udah nyatet. Iya ya, sini nggak ada nyatet loh Pak. Aduh kan, nah, memang disuruh nyatet kan, nanti ada absennya, dikirim catatannya. Sini udah banyak ketinggalan, gimana ya Pak? Siapa nanti aja deh. Nanti videonya Bapak share di YouTube. Ini Pak, kayaknya nanti aja bisa nggak Pak? Bisa aja, tapi nanti beda nilainya loh. Gimana gini nggak paham Pak? Ya kerjakan aja, nanti muncul nih jawabannya loh kalau dikerjakan. Dia itu kena sasar aja ya Pak, setidaknya ngerjain gitu. Nanti ada jawabannya kok di akhir. Oke Pak. Oke. Iya, sini coba Pak. Oke, kedua Junita, ketiga Andini, pertama masih Supia.
yang pertama masih Sufia ya. Kedua Andini, ketiga Apriliani Sitauli Putri. Waktunya 2 menit lagi. Oke, waktunya habis. Ya, dalam hitungan ke 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah, iya. Oke, saya screenshot dulu hasilnya. Ini hasilnya ya, saya share di grup. Oke. Itu adalah hasilnya ya. Di grup saya share hasil 1, kedua, dan ketiga. Hasil keseluruhannya ada juga sih, tapi nanti deh saya share. Pak, ulangnya tuh di mana nanti, Pak? Oh iya, nanti yang ingin mengulang, nanti Bapak sama kayak gitu, tapi nanti masing-masing. Jadi nanti Bapak buat penugasan, silahkan dikerjakan. Nanti saya share grup, linknya di grup ya. Bukan di grup, di web daring. Nanti Bapak masukkan linknya di sana, kalian tinggal ikut aja langsung, ya. Nanti penugasannya saya kasih waktu 1 minggu seperti biasa. Dikasih kesempatan, kalau misalkan udah lebih, yang diambil adalah nilai yang paling tinggi ya, seperti biasa juga. Oke, yang lain silakan suruh yang teman-temannya masuk ya, yang bisa masuk kita foto bersama dulu. Oke, yang lainnya silakan masuk. Pak, sebentar, masuk dulu. Ya. Aku saya Pak, sedih loh Pak. Mana ya? Sin, aku cuma betul 6, Sin.
Aku satu, San. Cindy mah dikagak kerjain, diam aja Cindy mah. Ini mah nggak paham, Pak. Itu asal tekan. Kok baca sih, bukan dasar tekan. Iya kan dibaca. Sudah baca, Pak. Tapi betul satu juga. Karena ada dicatat ya tuh, susah aja dicatat ya, betul 6 lumayan lah kan dari hasil catatan tuh. Iya, Pak. Sini nggak ada lumayan-lumayannya, Pak. Ya Allah, sedih kali lah. Aduh Dimas, itu apa Dimas, dilepas dulu. Apa ada dia? Apa sih? Dimas kok gelap? Iya. Nggak usah terang-terang. Kan biar kelihatan mukanya. Susah makin glowing loh. Makasih. Sih ada di. Keluar lagi. Lagi. Ngapain kau reset di Tepuk tangan. Dimas, Itu cantik lah San hari ini, San. apa sih Cindy nih? Serius, San. Nggak ada pembahasan yang lain, nggak ada bahan lain. Oke, yang lain belum masuk ya? Den, jauh sih. Ini apaan sih? Itu terlalu dekat, Rian. Mute, Bapak mute mati semua nih. Ya, mute aja, Pak. Astagfirullahaladzim. Mana saya pakai engsel, berisik banget loh, Pak. Oh, nah. Mana nih belum masuk semua ya? Oh, ini semua. Gila. Oke ya, terakhir karena ini apa ya, bukan materi ya. Saya ingin meminta informasi dari kalian sebagai kesimpulan apa saja yang didapat hari ini dari catatan kalian saja. Ya seperti biasa yang yang mau menyampaikan pendapat silahkan angkat tangan. Seperti biasa pula nanti yang menyampaikan pendapat, menyampaikan kesimpulan nanti saya kasih nilai tambahan untuk keaktifan. Oke, silahkan angkat tangan jika ingin menyampaikan kesimpulannya. Apa saja yang didapat hari ini? Silahkan angkat tangannya ya. Yuk kesimpulan, siapa yang mau kesimpulan? Oh Susan ya. Oke San, silakan San. Dia oke kan San? Nih Pak, kan kesimpulannya tuh kita bisa tahu dari yang pertama kan tadi kita nggak tahu kayak mana bentuk-bentuk monsecure gitu kan tadi Pak. Apa tadi tuh? Ditulis yang ditulis Susan aja apa aja? Oh. Judul-judulnya. Nah, itu kita pertama tuh kan kita udah bahas dari bab 3 nih, kita bahas dinamika politik ekonomi. Terus tuh di dalam dinamika politik ini ada demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1963. Di dalamnya itu ada dinamika politik, dekret presiden 5 Juli 1959, peta kekuatan nasional, peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat. Nah, di situ tuh ada latar belakangnya, dan di latar belakang demokrasi terpimpin itu ada dari segi keamanan nasional, dari segi perekonomian, dan dari segi politik. Sudah, nah, dari tiga segi. Yang tadi dari latar belakang itu, kalau dari segi ekonomi apa tuh San? Oh, kayak gini Pak, kalau dari segi ekonominya tuh dari masa demokrasi terpimpin itu sampai sekarang tuh perekonomian tuh
apa namanya, dari tahun per tahunnya tuh meningkat atau berubah-ubah gitu Pak. Ya. Oh, dia mau ngebahas judulnya aja ya. Kalau dari segi ekonomi ketika waktu demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik karena terjadi dinamika politik pergantian kabinet sehingga tidak berjalan sistem ekonomi yang dijalankan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Yang lain? Terima kasih, Pak. Siap, makasih ya San. Lower hand. Silakan angkat tangannya yang lain. Fitur angkat tangan ada di titik-titik sebelah kanan ya, di bawah sebelah kanan, klik nanti ada raise hand di handphone kalian. Ya, siapa lagi yang mau, kalau tidak bisa di sana boleh di videonya kalian angkat tangan aja langsung. Saya lihat kok muka-muka kalian. Jika tidak nanti saya tanya langsung ya. Supia, oke kan Supia tuh? Klik oke Supia. Ada nggak? Klik oke Supia. Oke. Wah, Supia sehat sekali ya. Oke, saya mau kesimpulan nih, Pak. Iya, kesimpulan. Oke. Dari materi yang tadi yang saya dapatkan adalah isi dan krit presiden tahun 1959 ya. Isinya. Terus bagaimana keadaan perekonomian yang ada di Indonesia pada masa itu. Terus keadaan politiknya juga. Aduh, berisik. Nggak apa-apa, dengar kok. Ya, udah gitu aja, Pak. Oke, Dimas Tom. Aduh, Dimas Tom. Oke, Supia, makasih ya. Supia, semoga semakin berkembang. Oke, makasih Supia. Ya, Oke, lanjut ke, ya silakan Dimas, klik oke Dimas. Jadi tuh dari materi yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat mengetahui tentang sisi positif dan sisi negatif dari berlakunya dekret Presiden 5 Juni 1959. Apa aja tuh Dim positifnya? Yang sisi positifnya tuh Pak, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Terus memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian merintis pembentukan lembaga tertinggi, yaitu MPRS dan DPAS. Ya. Negatifnya? Terus tuh kalau sisi negatifnya Pak, memberi kekuatan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara. Terus memberi peluang bagi militer untuk terjun ke bidang politik. Oke, cukup Dim, makasih ya. Oke, ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Tadi saya simpulkan ya dari apa yang disampaikan kalian, bahwa tadi kita membahas mengenai demokrasi terpimpin. Ini sebenarnya materi harus selesai dalam 2 atau 3 pertemuan. Meskipun demikian, kita laksanakan 1 pertemuan saja, semoga cukup. Materi-materi yang di hari ini kita pelajari itu saya akan masukkan ke YouTube. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, bisa kalian akses di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa demokrasi terpimpin adalah suatu fase di mana suatu pemerintahan Indonesia dibentuk dan berjalan. Ketika demokrasi liberal tidak berhasil, maka Soekarno di sana tampil sebagai seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan. Ada sisi positif dan negatif yang tadi disampaikan oleh Dimas. Namun tidak mau itu bisa secara positif itu mengubah
Jikalau misalkan waktu itu Presiden Soekarno tidak membuat dekret presiden, mungkin akan terus acak-acakan ya sistem pemerintahan kita. Karena sakingnya banyaknya politik kepentingan yang ada di partai-partai, gitu ya. Tadi kita pun membahas bagaimana peta politik dari PKI ya, Soekarno dan TNI AD, ada Nasakom, nasionalis agama komunis, ada juga Resopim ya, gagasan Resopim, revolusi, sosialisme terpimpin, terus pimpinan nasional. Yang selanjutnya pun ada di bidang ekonomi, ada devaluasi mata asing, nasionalisasi perusahaan asing, terus ada juga politik mercusuar, pembebasan Irian Barat, dan konfrontasi Malaysia. Nah, semua itu semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Nanti ada absen yang harus kalian isi, nanti saya share di grup. Yang pertama, yang kedua, tadi saya bilang catatannya, saya kasih waktu 2 hari untuk mengirimkan gambar foto catatan kalian ke saya. Itu ya. Kuis yang tadi masih nilainya kurang-kurang, mau memperbaiki, boleh nanti saya masukkan ke web daring sekolah. Nanti kalian bisa langsung akses di sana. Kalau ada kendala dalam pengerjaan kuis, boleh kasih tahu saya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup bersama dengan berdoa. Kita tutup berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita foto bersama ya. Silahkan diaktifkan videonya. Oke, oh ya. Ini kalian, saya belum ini ya. Oh, unmute. Silahkan diaktifkan videonya. Mana Tri? Seragamnya dia nggak pakai dah Tri ini. Susah, TV pun gak pakai seragam. Ayo Tri, mana Tri? Ini kamera mau kemana tuh? Kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bentar, Bapak kirim ke grup dulu. Oke, satu lagi ya. Oke, gaya bebas. Bapaknya nggak bisa gaya bebas ya, soalnya ambil ini. 1, 2, 3. Tahan ya, tahan. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, saya kirim ke grup ya, Pak. Oke, itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya. Dimas, kerjakan tugasnya ya. Tri juga semua kerjakan agar nilainya bagus. Oke, saya tutup. Oh ya, Supia ya udah beli baju lagi ya Supia ya. Ya Allah, Supia gemuk kali lah. Masih muat kok Pak, masih muat. Oh, masih muat ya. Oh iya, kemarin pesennya XL ya. Oh iya, bener persiapan memang kemarin tuh ya. Tidak macam dipompa. Iya. Supia di mana nih Supia? Saya lagi di speed. Oh, di speed. Keren. Ya udah, makasih ya. Saya tutup semua. Sampai ketemu. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.